Belajar bertindak bijak. Refleksi pagi 1586. Apa nasihat Amsal tentang orang yang suka berjanji untuk menanggung utang orang lain? Ini nasihat dari Amsal 22 ayat 26 dan 27. Janganlah berjanji untuk menanggung utang orang lain. Nanti jika engkau tidak sanggup melunasinya, tempat tidurmu pun akan disita. Saudara-saudara, berjanji untuk menanggung hutang orang lain bukanlah tindakan bijak menurut Amsal. Mungkin saja hal ini disampaikan di Amsal karena di zaman dulu banyak orang yang berjanji menanggung hutang orang lain dan akhirnya harus menanggung akibatnya. Apalagi kalau kemauan untuk menjamin hutang itu timbul dari sikap sombong karena ingin dipuji orang. Sikap kehati-hatian dengan mendengarkan berbagai pertimbangan sangatlah perlu diambil sebelum mengambil keputusan. Saudara-saudara, mengambil keputusan untuk berjanji menanggung hutang orang lain adalah salah satu keputusan yang harus diambil dengan hati-hati. Bila kita bertindak sembrono dengan tidak mau mendengar masukan dan nasihat, kita bisa saja menanggung akibat buruk dari keputusan sembrono itu. Tentu saja, penting bagi kita untuk belajar berpikir jernih dengan mempertimbangkan berbagai sisi sebelum kita mengambil keputusan untuk menjanjikan sesuatu. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan akal budi kita di dalam sikap rendah hati untuk boleh menimbang berbagai perkara dengan baik. Marilah kita belajar membedakan berdasar hikmat Tuhan mana hal yang patut kita lakukan dan mana yang tidak. Ayo kita belajar bertindak bijak demi kemuliaan Tuhan. Jaminan keadilan sosial. Refleksi pagi 1587. Dalam masyarakat agraris di Israel masa dulu, tanah merupakan sumber nafkah orang Israel. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel mengenai batas tanah? Mari simak larangan Tuhan di Amsal 22 ayat 28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Saudara-saudara, di kitab Yosua, tanah Kanaan telah diberikan oleh Tuhan dan telah dibagi-bagikan ke ke-12 suku Israel sebagai tanah warisan turun-temurun. Batas tanah warisan itu dilarang untuk digeser sesuai perintah Tuhan di Keluaran 19 ayat 14. Kalaupun seandainya sebidang tanah warisan keluarga dijual di tahun Yobel atau di tahun ke-50, tanah itu harus kembali ke pemiliknya. Hal ini adalah jaminan keadilan sosial bagi orang Israel. Saudara-saudara, seperti halnya menggeser batas tanah warisan, menjual mutlak tanah warisan juga tidak diperkenankan Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemilik tanah, seperti yang dinyatakan di Imamat 25 ayat 23. Di konteks zaman dulu, inilah bentuk keadilan sosial yang merupakan wujud kasih Allah bagi umatnya. Melalui perintah ini, Tuhan Allah mengajarkan umatnya untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga memerhatikan kepentingan sesama, terutama mereka yang miskin dan tertindas. Oleh sebab itu, wahai umat percaya di masa kini, marilah kita juga berlaku baik, benar dan adil dengan tidak mengabaikan aspek keadilan sosial dan tidak menindas mereka yang tak berdaya. Mari berbuat baik bagi sesama.
cakap dan takut Tuhan. Refleksi pagi 1588. Apa yang terjadi bila seorang itu cakap dalam pekerjaannya? Mari dengarkan nasihat Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara-saudara, dalam memilih orang-orang kepercayaannya, para raja zaman dulu tentu akan memilih orang-orang yang dianggapnya cakap untuk menolongnya dalam menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya saja Firaun di Mesir yang memilih Yusuf sebagai raja muda, atau Raja Ahasveros yang menjadikan Nehemia sebagai juru minum raja. Orang yang cakap itu dapat memberikan nasihat hikmat karena mereka takut Tuhan. Sesuai Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara-saudara, sekarang ini ada saja orang yang menganggap bahwa kecakapan itu hanya terkait dengan kemampuan intelektual serta keterampilan semata dan mengabaikan sisi spiritualitas. Akibatnya, korupsi, manipulasi, dan berbagai kejahatan justru kemudian dilakukan oleh orang-orang yang dianggap cakap itu. Bahkan, semakin pandai seseorang, dampak kejahatan yang dilakukannya itu justru semakin besar. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua sebagai orang percaya untuk terus membina hati di dalam takut akan Tuhan di dalam kita berkarya. Tentu saja kita harus berupaya untuk menjadi cakap dalam pekerjaan kita, tetapi ini harus dibarengi dengan kedewasaan rohani yang dibina di dalam takut akan Tuhan. Bukankah demikian?